ini juga mungkin ada sesuatu yang mencengangkan. Ini sudah siap naik sepeda teman-teman? Karena kalau menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengusulkan agar setiap karyawan yang berkantor di Jakarta menyediakan sepeda di kantor mereka masing-masing. Sepeda ini bisa digunakan karyawan untuk aktivitas jarak pendek seperti makan siang dan juga menghadiri rapat di tempat yang dekat dengan kantor. Tidak hanya itu, Anies juga ingin pengusaha ibu kota memberikan insentif bagi karyawan yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi ke kantor. Insentif itu disarankan berupa kredit sepeda hingga subsidi premi asuransi. Anies Baswedan mengatakan dengan menyediakan sepeda di kantor masing-masing, setiap orang bisa merasakan manfaat sepeda sebagai alat transportasi sekaligus menjadi ajang kampanye penggunaan sepeda yang lebih luas. Sosialisasi penggunaan sepeda juga dapat membersihkan Jakarta dari polusi udara. Sejauh ini pemerintah DKI telah menyediakan jalur sepeda di ibu kota sepanjang 63 km dan rencananya akan bertambah menjadi 170 km di akhir tahun ini. Nah, kira-kira pada setuju nggak ya nih sama idenya Pak Anies Baswedan? Kalau saya sih ya secara pribadi ini setuju saja karena kalau bersepeda itu kan membuat bodi menjadi tambah aduhai katanya begitu ya begitu. Tapi preferensi orang beda-beda tentang olahraga. Tapi bicara tentang polusi udara di Jakarta ini membutuhkan perhatian khusus begitu. Mungkin dengan menjadikan bersepeda habit orang Jakarta ini bisa memperbaiki kondisi polusi begitu ya. Jadi mungkin berasa seperti di Amsterdam, Belanda begitu ya. Tapi kalau nanti akhirnya sepedanya juga harus disediakan dari perusahaan, apakah ini tidak memberatkan? Jangan-jangan malah nanti dipotong gaji. Nah, perusahaannya lagi pandemi gini juga mungkin masalah likuiditas seperti itu ya agak harus dijaga juga ya nggak sih? Masa disuruh beliin sepeda buat karyawannya juga ya nggak tahu sih ya. Kalau yang punya perusahaan, saya sebagai karyawan kalau dikasih sepeda dari kantor senang-senang aja ya nggak sih? Tapi apakah akan dipakai? Nah, itu adalah cerita lain lagi. Saya juga sempat berharap ini ya bisa bersepeda all the way dari Kerajaan Depok ke Kerajaan Tendean ya. Iya, asik itu olahraga banget kayaknya kalau jaraknya sultan segitu. pula ya, tapi disediakan sama perusahaan. Dan yang terpenting ini aturan yang jelas di jalanan. Yang orang Indonesia kita semua masih perlu sama-sama belajar sih ya. Bayangin aturan lalu lintas yang udah berlaku puluhan tahun bisa aja nanti jadi berbeda realisasinya kalau kita berbicara tentang pasal ini. Misalnya motor tabrakan sama mobil yang dianggap salah kan biasanya langsung yang mana? Yang mobil. Nah, kalau ada kecelakaan sepeda sama kendaraan bermotor, siapa yang jadi kambing hitamnya? Nah itu ya, jadi ingat nih kita kejadian beberapa waktu yang lalu ya viral gambar pemotor yang mengacungkan jari ke rombongan pesepeda yang melanggar jalur dan menyebar di jalanan. Nah hal-hal seperti ini nih kemarin sempat viral juga sih, sempat diluruskan juga sih sebenarnya apa yang terjadi, cerita di balik gambar ini ya. Ini yang perlu diantisipasi biar memang bersepedanya ini betul-betul sehat, kemudian juga aman, polusi di Jakarta juga ini semoga berkurang seperti itu, jadi menghirup udara segar pada saat bersepeda gitu ya, bukannya menghirup polusi. Iya, yang paling penting mungkin saling menghormati ya di jalan, jangan merasa seperti raja jalanan siapapun orangnya dan pihak mana saja, jangan sampai ada yang arogan di jalan. Hormatilah privasi masing-masing dalam berkendara.